Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asep Renata dari kelas 11 C ke-1. Hari ini saya akan membaca pengaruh Islam dalam masa modern bagi Indonesia. Adanya gerakan pembaruan dalam Islam, khususnya pada masa modern, adalah wujud kesadaran umat Islam dari ketinggalan dari Barat. Padahal pada masa klasik kita mengalami zaman kemasan di antara gagasan. Cendekiawan Muslim yang pada masa tersebut adalah pan-Islami yang digaungkan Jamaluddin Al-Afghani merupakan cikal bakal dari gerakan kesatuan untuk mentang penjajahan. Begitu juga Indonesia, hal itu menjadi inspirasi agar Indonesia dapat terlepas dari penjajahan setidaknya sejak dibukanya terusan Suez tahun 1869. Pada 1980, setiap tahun ribuan umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji. Pada saat itu, umat Islam tidak hanya menunaikan ibadah haji, tetapi juga belajar dengan ulama di Mekah seperti Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari. Setelah belajar dari Mekah, Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dan Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah didirikan pada 18 November 1912 Masehi atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah oleh Kiai Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari Kotra Santri Kauman Yogyakarta. Organisasi tersebut, gerakan Islam modernis tersebut terbesar di Indonesia yang melakukan perintisan atau peloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam. Kata Muhammadiyah secara berikut: pengikut Nabi Muhammadiyah bergerak dalam bidang pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Organisasi telah membangun sarana-sarana umum seperti sekolah, rumah sakit, masjid, dan lainnya. Nahdlatul Ulama atau disebut NU berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1300 Hijriah. Organisasi didirikan oleh para ulama pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. NU juga telah banyak berkontribusi dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemudian dan kini para anggotanya terlibat aktif dalam pembangunan di bidang di berbagai bidang. NU telah berkembang pesat dengan jejaring pesantren, sekolah, universitas, dan rumah sakit yang terbesar di seluruh wilayah tanah air. Kedua organisasi tersebut sampai sekarang berpengaruh di Indonesia maupun dunia. Banyak para haji dan ulama yang melakukan perlawanan terhadap penjajah. Selama di Mekah, menurut Daily North, mereka memperoleh bacaan di tempat-tempat pendidikan agama dan turut serta dalam kehidupan dan usaha pan-Islami. Di antara perang dimotori ulama melawan penjajah Belanda dan adalah perang Padri di Minangkabau pada tahun 1821 sampai 1837 Masehi. Perang di Ponorogo di Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi. Perang di Banjar pada tahun 1821 sampai 1837 Masehi. Perang di Ponorogo, perang di Kalimantan pada tahun 1854 sampai 1864 Masehi, dan masih banyak lagi. Selain itu, berpengaruh yang lain adalah berdirinya beberapa organisasi masyarakat yang berbasis Islam. Di antaranya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Iqsad, Al-Islami, Al-Jamiyah, Al-Walisyah, Persatuan Islam, Matul Anwar, Pergerakan Tarbiyah, Nahdlatul Waqlan, Al-Khira, dan organisasi Islam lainnya. Sekian pembahasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.